Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, berjumpa lagi dengan Pak Supri di pembelajaran atau video pembelajaran kelas 3 tema 3. Nah, tema 3 ya, subtema 4, pembelajaran 3 dan 4. Tujuan dari pembelajaran mengenai materi ini ya. Yang pertama, siswa dapat menentukan istilah khusus dalam teks. Yang kedua, siswa dapat mengenal operasi penjumlahan dan pengurangan. Pembelajaran ketiga, pemanasan global. Anak-anak tahu belum pemanasan global? Pemanasan global. Pemanasan global punya dampak yang sangat serius atau berbahaya ya. Ketika bumi menjadi panas, udara panas, ini sangat berbahaya kepada kehidupan ya. Tidak hanya manusia, hewan berbahaya karena dapat merusak bumi. Pengertiannya apa? Pengertiannya, udah tahu anak-anak pengertian pemanasan global? Ini istilah nanti bisa kalian cari di internet atau kamus ya. Ini kata-kata ini, kata-kata asing. Nanti bisa kalian cari. Pemanasan global atau disebut juga dengan global warming. Pemanasan global atau global warming adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer dan permukaan bumi. Derajatnya sampai sekian derajat Celcius. Ini akibat dari pemanasan global. Nah, penyebab dari global warming atau pemanasan global. Apa penyebabnya? Dikarenakan apa ya? Yang pertama, karena apa? Yang pertama, tingginya karbon dioksida atau senyawa kimia. Contohnya apa? Ada asap pabrik ya, pabrik tahu ya, asap pabrik. Kemudian apalagi? Asap kendaraan bermotor yang di jalan-jalan itu ya, banyak asapnya. Kalau dulu kan modelnya 2 tak. Itu gasnya keluar semua, gas karbon dioksida. Kalau sekarang 4 tak tidak mengeluarkan asap yang banyak ya. Terus yang kedua apa? Penyebab dari global warming. Yang kedua adalah rusaknya hutan. Karena hutan ini berfungsi sebagai paru-paru ya, artinya penyangga, sebagai penyerap karbon dioksida. Apabila hutan rusak, karbon dioksida yang berkumpul di atmosfer menyebabkan terjadinya pemanasan global. Rusaknya karena apa hutan itu anak-anak? Karena banyak orang yang menebang hutan, lupa menanaminya. Penanaman kembali disebut juga dengan apa anak-anak? Reboisasi atau penghijauan kembali. Karena tidak ada reboisasi, hutan menjadi rusak. Maka penyerapnya tidak ada ya. Bumi semakin panas, mengakibatkan adanya global warming atau pemanasan global. Caranya gimana ya? Caranya gimana Pak Supri untuk mengurangi laju pemanasan global? Dengan mengurangi pencemaran udara. Contohnya, sekarang lagi musimnya ini ya, menggunakan sepeda ya. Bisa menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Sekarang musimnya ini lagi menggunakan sepeda karena tidak berbahan bakar ini tidak terjadi pencemaran udara ya atau polusi udara. Ini atau yang kedua dengan berjalan kaki. Menuju tempat dekat berjalan kaki. Dari sini ke sana berjalan kaki, nggak usah
nggak usah naik motor, biasanya diantar bapak ibu naik motor, jalan kaki, atau bersepeda. Nah, ini dua contoh untuk mengurangi pemanasan global ya, karena sekian hari ini hawanya panas kan. Itu bisa juga karena adanya pemanasan global. Ini caranya adalah dengan menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat atau berjalan kaki. Terus mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman. Kemarin sudah dibahas ya tentang bagaimana mencintai tumbuhan, bagaimana mencintai hewan. Sudah dibahas dari beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian selanjutnya ada menghemat pemakaian listrik dan air. Berhemat ya, tidak boros. Menggunakan listrik dan air. Misalkan kita di sekolahan kita ya, di SDIT tidak menggunakan air dengan sembarang ya buat mainan. Yang perlu-perlu saja ya, misalkan BAB atau kita wudhu untuk sholat, tidak menggunakannya dengan boros, hanya untuk di gua-gua semaunya menggunakan air. Ini kita berhemat air, atau kita di rumah berhemat listrik, misalkan tidak menggunakan listrik dengan boros, misalkan ketika tidak berguna listriknya dimatikan. Misalkan kita sedang nonton TV ya, kita tidur tidak menggunakan listrik ya, kita matiin ya TV-nya. Jangan sampai kadang nonton TV ketiduran, TV-nya masih hidup sampai pagi. Ini termasuk boros listrik. Kita harus berhemat listrik dan air. Sekarang kita masuk ke penjumlahan dan pengurangan terkait satuan waktu. 1 jam ada berapa menit ya anak-anak? Betul, 1 jam itu ada 60 menit. 60 menit itu ada 120 detik. Kita lihat contoh soal. Nanti kalian bisa lihat ya di LKS Maestro halaman 84 nomor 1. Itu soal saya bahas ya. Nomor 1, 4 jam 30 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan berapa? Ini jawabannya. 4 jam ditambah, dijadikan jam dulu ya. Jam sama jam, menit sama menit. 4 jam ditambah 3 jam sama dengan 7 jam. Terus menitnya kan 30 menit ditambah 20 menit sama dengan 50 menit. Udah paham ya? Terus selanjutnya 7 jam plus 50 menit sama dengan 7 jam 50 menit. Jadi 4 jam 30 menit ditambah 3 jam 20 menit sama dengan 7 jam 50 menit. Itu adalah jawabannya. Ini ada soal selanjutnya. Udin. Namanya Udin ya, Udin. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Ini jawabannya ya, kita bahas ya. Udin menyalakan pada malam hari berapa? Berapa jam ya anak-anak? 4. Ini ya, 4 jam 45 menit. Terus pagi harinya Udin menyalakan 1 jam 30 menit. Ini ditambahkan. Keseluruhan ditambahkan ya. Berarti 5 jam 75 menit. Ini dijadikan jam ya. Berarti kan 75 itu
dijadikan jam. Kalau menit kan cuma sampai 60 menit ya. Nah, itu yang 60 menit itu dijadikan jam. Berarti 75 dikurangi 60. Nah, ini jadi jam. Terus ditambahkan jam yang depannya 5 ya. Nah, 60 menit sama dengan 1 jam. Berarti 6 jam 15 menit. Nah, paham ya anak-anak? Nah, kita lanjutkan. Nah, ini ada lagu ya, ciptaan Pak Daljono. Ini ada, nanti dicari artinya. Artinya apa? Gemerlapan, menghias dini hari, berkilauan kena sinar matahari, seperti air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Lanjutkan. Nah, ini ada lagi lagu ciptaan Pak Rat. Nah, judulnya Embun Pagi. Hampir sama tadi lah. Yang tadi judulnya Embun, kalau ini Embun Pagi. Riang cemerlang, embun pagi hari tersenyum ria. Hati gembira, burung berkicau, trilili lili. Nah, riang cemerlang, embun pagi hari, di sinar surya, riang gembira, murai berkicau, trilili. Nah, nanti ini kita bahas coba. Temanya apa? Apa tema dari kedua lagu tersebut? Nah, temanya tentang embun. Yang kedua, tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Nah, embun itu riang cemerlang, gemerlapan, dan berkilauan. Yang ketiga, kapan terjadinya embun? Di pagi hari. Terus yang keempat, menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Nah, menenangkan jiwa dan membuat hati gembira. Perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Nah, ini perubahannya adalah gas ke cair. Nah, ini nanti gunakan kamus, carilah arti kata berikut ini. Nah, suryai artinya apa? Nanti di LKS juga ada tugas seperti itu. Nah, surya adalah titik-titik apa? Matahari misalkan. Dini, nah, tadi sampaikan dini hari, nah, adalah pagi hari atau pagi sekali. Yang ketiga adalah percik, kemudian ada linang, intan, cemerlang, ria, riang, kilau, sejuk. Nah, nanti bisa kalian isi ya. Nah, selanjutnya. Nah, ini contoh kita berdiskusi ya. Ini tentang, kita baca coba. Setiap pukul 6 pagi, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD, nah ini sudah sampai di sekolah, namanya SD Nusantara. Nah, tempatnya di mana? Siti dan teman-teman. Nah, tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah. Nah, coba kita lanjutkan. Nah, itu gambaran ya. Nah, ini digambarkan di sini, bermain dengan semua teman, tidak membeda-bedakan teman. Ini contoh kegiatan yang menunjukkan sikap bersatu di sekolah. Nah, kalau Bapak tadi sebagai perannya sebagai sekolah ya, petugas kebersihan sekolah. Kalau kita ini di sekolah, ini kegiatannya adalah gotong royong. Misalkan kita membersihkan kelas. Nah, dibagi berapa kelompok membersihkan kelas. Nah, itu adalah kegiatan gotong royong atau peran kita di sekolah. Nah, kalau tadi kan petugas kebersihan perannya adalah membersihkan. Kalau kita bisa bergotong royong, berperan di sekolah ya. Terus menolong teman yang membutuhkan tanpa pilih-pilih. Kemudian melaksanakan upacara bendera dengan khidmat. Nah, kita lanjutkan. Nah, itu tadi pembelajaran dari Pak Supri ya. Nah, mudah-mudahan pembelajaran ini ada guna dan manfaatnya. Nah, tetap semangat walaupun masih tetap di rumah. Nah, jaga kesehatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.